Shalom semua jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu di dalam perkongsian firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur karena kami ada sehingga saat ini. Semua itu karena berkat kemurahan-Mu. Dan sebentar nanti kami akan mendengarkan perkongsian firman-Mu. Bila Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi kami, supaya melalui firman-Mu yang kami dengar, yang dapat memberkati dan memberikan kami inspirasi bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita buka Alkitab di kitab 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat pertama. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia seperti ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Jemaat yang terkasih, tema kita sepanjang bulan November ini ialah berkenan di mata Tuhan, dan subtema kita pada minggu ini ialah memelihara kekudusan diri. Berkenan di mata Tuhan bermaksud sesuai, sepadan, secocok, memenuhi keinginan, menyukai, berkelayakan, dan ngam. Artinya, sesuatu yang membuatkan kita atau orang lain merasa senang, puas hati, suka dan gembira karena dapat memenuhi dan melakukan apa yang baik baginya. Apakah yang membuatkan kita berkenan di mata Tuhan? Yang pertama, mempersembahkan apa yang terbaik kepada Tuhan seperti Habel. Yang kedua, siap melepaskan kepentingan pribadi untuk melayani dan melakukan perintah Tuhan seperti Abraham. Yang ketiga, takut akan Tuhan daripada takut akan manusia seperti Daniel. Yang keempat, menjaga kekudusan diri dan kehidupan seperti Yusuf. Yang kelima, bertobat dan kembali kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati seperti Raja Daud. Yang keenam, hidup intim dan erat dengan Tuhan seperti Henokh. Yang ketujuh, memiliki keimanan yang teguh seperti Elia. Yang ke-8, hidup benar, tidak bercela, dan hidup bergaul dengan Tuhan seperti Nuh. Yang ke-9, setia melayani Tuhan dan siap bayar harga seperti Paulus. Apakah yang menyebabkan Tuhan tidak berkenan kepada kita? Yang pertama, karena mempersembahkan persembahan yang tidak baik. Ini boleh kita rujuk di Imamat pasal 22 ayat 20. Yang kedua, tidak mengikuti perintah Tuhan, boleh kita rujuk di 1 Samuel 13 ayat 14. Yang ketiga, hidup dalam sikap kedagingan, boleh kita rujuk dalam Roma 8 ayat 8. Yang keempat, orang yang mengundurkan diri dalam Ibrani pasal 10 ayat 38. Dan yang kelima, tidak memiliki iman, ini boleh kita rujuk di Ibrani pasal 11 ayat 6. Jemaat yang terkasih, surat 2 Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Korintus dan orang percaya di seluruh Akaya. Paulus memberikan nasihat untuk hidup suci dan tidak ada lagi noda kekafiran, serta memelihara kekudusan diri sebagai orang percaya yang takut akan Tuhan. Ada 3 perkara yang menjatuhkan kita dan akan menyebabkan kecemaran di dalam diri kita. Yang pertama, S, seks, perzinahan, percabulan. P, power ataupun kuasa, pangkat dan kedudukan. M, money atau uang serta harta kekayaan. 3 perkara ini yang sering dipakai oleh kuasa kegelapan untuk menyebabkan kita jatuh dalam dosa. Jemaat yang terkasih, bagaimana untuk kita memelihara kekudusan diri kita? Yang pertama, kita sudah memiliki janji Tuhan, maka kita harus menyucikan diri dari kecemaran jasmani dan rohani.
Yang kedua, memisahkan diri kita dari hal-hal duniawi yang berdosa. Yang ketiga, kita haruslah memiliki hati yang takut akan Tuhan, karena hukum alam ialah apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Apabila kita melakukan kebaikan, kita akan menuai berkat. Apabila kita menabur kejahatan, kita akan menuai hukuman. Oleh itu, jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita haruslah mengenal pasti apa perkara yang menghalang untuk kita menjaga kekudusan diri. Kita harus tahu apa akar masalah yang membuatkan kehidupan kita tercemar. Dan seterusnya, kita haruslah berusaha untuk menghindari dan menjauhi semua perbuatan yang boleh mengarah kita kepada kecemaran dosa. Marilah kita belajar seperti Yusuf. Yusuf walaupun dia diperhadapkan dengan cabaran, godaan, dan pergumulan, tetapi Yusuf tetap menjaga kekudusan dirinya di hadapan Tuhan, sehingga dia tidak diperhambakan oleh dosa, sehingga Tuhan berkenan kepada Yusuf. Oleh itu, marilah kita mohon pimpinan tangan Tuhan, supaya Tuhan selalu menjaga, melindungi dan menaungi kita semua, supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, ajarilah kami supaya kami hidup berkenan di hadapan-Mu, dan kami benar-benar menyenangkan hati-Mu, dan tolonglah kami supaya kami terus dapat memelihara kekudusan hidup kami dan diri kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Salam kasih daripada saya, Gembala Felianivo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin.